Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial pembelajaran saya bagian kedua tentang konsep ilmu kesehatan masyarakat. Kalau tadi di bagian pertamanya sudah, ini saya lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu kesehatan masyarakat. Jadi ilmu kesehatan masyarakat itu apa? Ilmu kesehatan masyarakat adalah suatu ilmu dan seni mengenai cara pencegahan penyakit untuk mencapai perpanjangan masa hidup. Jadi intinya ilmu kesehatan masyarakat menjelaskan bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit dan kita juga bisa punya umur yang panjang. Nah, pengendalian penyakit infeksi di masyarakat, penyuluhan, pendidikan atau pendidikan perorangan tentang prinsip-prinsip kesehatan pribadi, pengorganisasian pelayanan pengobatan, dan perawatan untuk diagnosa penyakit, pencegahan dan pengobatan penyakit, serta pengembangan gerakan sosial yang akan mendorong setiap individu di masyarakat untuk memelihara kesehatan dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau di kesehatan masyarakat ini poinnya atau tujuannya lebih ke masyarakat. Yang perlu kalian garis bawahi adalah apa perbedaan antara ilmu kedokteran dengan ilmu kesehatan masyarakat. Kalau ilmu kedokteran tadi kuratif, mengobati, dia tujuannya mengobati dan sifatnya individu, mengobati person. Tapi berbeda dengan ilmu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat artinya sasarannya adalah masyarakat, lebih ke preventif, pencegahan. Jadi harus dibedakan antara ilmu kedokteran dengan ilmu kesehatan masyarakat. Kalau ilmu kesehatan masyarakat sasarannya jelas, masyarakat. Tujuannya yaitu melakukan preventif atau pencegahan sebelum timbul penyakit. Nah, ruang lingkup kesehatan masyarakat. IKM sebagai ilmu, artinya menopang kesehatan masyarakat. Pilar utama kesehatan masyarakat antara lain epidemiologi, biostatistik atau statistik kesehatan, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, gizi masyarakat dan kesehatan kerja. Nah, IKM sebagai seni atau penerapan kesehatan masyarakat adalah pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan lingkungan pemukiman, lingkungan perumahan. Nah, ini adalah ruang lingkup dari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat sebagai ilmu itu apa? Kesehatan masyarakat sebagai ilmu artinya tahu tentang kesehatan masyarakat, tahu tentang ilmu kesehatan, kemudian diaplikasikan dalam masyarakat. Kesehatan masyarakat sebagai seni artinya menyampaikan pesan kesehatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gitu ya, kesehatan masyarakat sebagai ilmu. Jadi kita punya ilmu dan kita menerapkan ilmu itu dalam masyarakat. Nah, sedangkan kesehatan masyarakat sebagai seni ini adalah penyampaian pesan, karena tidak semua orang mau atau bisa memahami pesan yang kita sampaikan. Ini nanti kalian akan praktek ini saat nanti tugas akhir yang sudah saya sampaikan waktu kontrak kuliah, tugas akhir tentang praktek promosi kesehatan. Nah, ini kalian akan melakukan seni kesehatan masyarakat sebagai seni. Kalian akan praktek ini. Bagaimana kalian akan menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat. Bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa mau menerima pesan kalian.
Nah, setelah pesan diterima, maka diharapkan masyarakat akan mengubah pola hidupnya, gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang lebih baik. Nah, ini nanti jadi tantangan buat kalian, disiapkan dari sekarang. Dari sekarang kalian bisa membuat ide, nanti kira-kira saya akan praktek tentang apa ya? Saya akan praktek di mana ya? Siapa yang akan saya jadikan sebagai sasaran praktek saya? Ini bisa disiapkan dari sekarang. Kalian juga bisa nanti konsultasi ke saya, karena ini adalah tugas akhir, bobotnya lebih besar, maka saya harapkan kalian akan mempersiapkan ini dengan baik. Misalnya nih, kita berbicara tentang tadi kesehatan masyarakat sebagai seni, menyampaikan pesan. Misalnya kemarin pesan saya adalah saat kalian praktek promkes, maka sasarannya tidak usah jauh-jauh, bisa tetangga sekitar atau anggota keluarga sendiri. Misalnya orang tuanya, ayahnya merokok, bisa nih dikasih sosialisasi atau pemberian informasi tentang bahaya merokok. Ini boleh saja. Yang penting masih berkaitan dengan kesehatan, karena kesehatan itu kan luas. Selanjutnya adalah prinsip dari ilmu kesehatan masyarakat. IKM lebih menekankan pada pemikiran dan tindakan yang bersifat preventif dan promotif. Ingat ya, tadi sudah saya jelaskan perbedaan antara IKM dengan ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran lebih menekankan pada kuratif atau pengobatan, sedangkan IKM lebih bersifat promotif dan preventif. IKM menekankan pada masyarakat atau kumpulan orang, sedangkan tadi ilmu kedokteran adalah ke person by person, lebih ke orang, tapi ini lebih ke kumpulan orang atau ke masyarakat. Dalam IKM, faktor lingkungan dianggap memegang peranan yang sangat penting. Nanti di slide akhir-akhir saya akan saya jelaskan tentang faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Salah satunya faktor lingkungan. IKM melihat upaya-upaya masyarakat yang terorganisasi. IKM menganggap masyarakat sebagai objek sekaligus subjek upaya kesehatan. IKM melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang multisektoral yang saling berkaitan dengan permasalahan lainnya, permasalahan non-kesehatan. Jadi kalau IKM itu jadi lebih luas. Masalah kesehatan dipandang sebagai masalah yang multisektoral. Ini juga berkaitan dengan permasalahan yang lain. Misalnya kita mengangkat masalah tentang bahaya merokok. Ini juga akan berpengaruh ke permasalahan yang lain. Selain kesehatan, rokok itu juga ternyata dia punya dampak untuk perekonomian Indonesia. Pabrik rokok itu kan bayar pajak juga kan ke negara. Nah, ini juga menjadi salah satu prinsip yang IKM lihat. Jadi IKM tidak hanya melihat dari masalah kesehatan saja, tapi juga melihat dari masalah kesehatan yang lain. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Apa saja faktornya? Menurut Hendrik L. Bloom atau yang kita kenal dengan teori L. Bloom-nya, status kesehatan seseorang ini bisa dipengaruhi oleh 4 hal. Lingkungan, pelayanan kesehatan, hereditas itu gen, dan perilaku seseorang atau perilaku kesehatannya. Nah, ini yang pertama lingkungan. Lingkungan punya pengaruh yang sangat penting. Tadi sudah dijelaskan ya di prinsip IKM. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berperan sangat penting dalam menunjang derajat kesehatan seseorang. Nah, contohnya kita tinggal di lingkungan yang kumuh. Praktis bisa dibayangkan kalau lingkungan yang kumuh seperti itu ya, buang sampahnya sembarangan, selokannya pun tidak lancar, maka kita akan mudah terserang penyakit. Ini contoh nyata bahwa faktor lingkungan punya pengaruh yang sangat besar atau berperan sangat penting dalam mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Lingkungan fisik, kualitas sanitasi lingkungan di mana manusia ini berada. Contohnya, ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan mempengaruhi derajat kesehatan karena manusia selalu berinteraksi dengan air dalam kehidupan sehari-hari.
Lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat. Semakin miskin individu, maka akses untuk mendapatkan derajat kesehatan yang baik akan semakin sulit. Setuju? Setuju. Contohnya nih, manusia butuh makanan dengan gizi seimbang. Jika individu hidup dalam garis kemiskinan, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dengan gizi yang seimbang. Jadi lingkungan itu tidak hanya lingkungan fisik, tapi juga ada lingkungan sosial. Nah, ini beberapa contoh faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Antara lain, 1. Adanya sanitasi lingkungan yang baik akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Setuju? Setuju. Contoh ya, contoh sanitasi ini keberadaan air bersih. Air bersih mudah ditemui, maka masyarakat mudah memperoleh air bersih. Imbasnya apa? Masyarakat jadi tidak gampang sakit. 2. Norma agama pada umat Islam tentang konsep haram terhadap alkohol akan menurunkan tingkat konsumsi alkohol. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi tingkat pendidikan individu maupun masyarakat, maka pengetahuan akan cara hidup sehat akan semakin baik. Nah, ini perilaku. Tadi ada lingkungan, yang kedua adalah perilaku. Gaya hidup individu atau masyarakat sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Contohnya, masyarakat tradisional yang minim transportasi biasanya mereka pergi kemana-mana atau mereka beraktivitas dengan berjalan kaki. Sehingga secara tidak langsung kan mereka sehat, mereka olahraga setiap hari. Nah, berbeda dengan masyarakat modern yang terbiasa berkendara sehingga mudah terserang penyakit atau beresiko terkena obesitas. Apalagi nih sekarang kalau kemana-mana, males kemana-mana gojek, males beli makan di luar bisa GoFood. Ini juga akan meningkatkan resiko penyakit-penyakit non menular seperti obesitas, jantung koroner, hipertensi. Ini akan mudah sekali menyerang masyarakat modern karena dilihat dari gaya hidupnya saja yang tidak sehat. Mager, malas gerak. Nah, ini harus kita antisipasi, jangan sampai kita jadi generasi yang mager. Ini akan membuat kita menjadi tidak sehat atau mudah sakit. Selanjutnya, beberapa contoh gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, perilaku merokok sejak dini akan mengakibatkan resiko kanker pada paru-paru. Yang kedua, perilaku mengkonsumsi makanan cepat saji akan meningkatkan resiko obesitas yang beresiko pada penyakit jantung. Tadi, malas kemana-mana, ini juga salah satu faktor yang mempercepat atau yang membuat kita lebih beresiko untuk terkena penyakit-penyakit jantung, penyakit-penyakit hipertensi, obesitas. Kebiasaan melakukan 3M dapat mencegah DPD. Kalau sekarang bukan lagi 3M tapi sudah 5M, tidak hanya menguras mengubur kemudian membersihkan, tapi juga mengurangi pakaian yang digantung, memakai kelambu. Jadi bukan lagi 3M tapi lebih ke 5M. Pelayanan kesehatan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Contohnya, contoh yang paling sederhana adalah jika di sekitar tempat tinggal kalian ada pelayanan kesehatan, entah itu klinik, entah itu puskesmas, maka orang sakit akan lebih mudah untuk ditangani dibanding mereka yang tinggal di daerah-daerah yang minim pelayanan kesehatan. Jelas ya, misalnya kita tinggal di perumahan atau kita tinggal di suatu daerah yang dekat dengan akses pelayanan kesehatan. Kita mudah ke klinik, kita mudah ke puskesmas, kita mudah ke rumah sakit. Ini akan membuat derajat kesehatan kita meningkat. Begitu kita sakit, kita akan mudah mendapat pertolongan pengobatan lebih cepat. Karena apa? Karena akses ke pelayanan kesehatan lebih cepat. Berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah yang minim pelayanan kesehatan. Contoh, tinggal di daerah terpencil, mau ke puskesmas saja menempuh perjalanan 1 hari 1 malam misalnya. Ada orang sakit, mau dibawa ke puskesmas, menempuh jaraknya saja 1 hari 1 malam.
Gimana mau cepat ditangani? Bisa-bisa orangnya meninggal di jalan karena akses menuju pelayanan kesehatan sulit. Nah, ini contoh pelayanan kesehatan juga berperan atau berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Semakin mudah akses individu atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin baik. Nah, selain tadi ada faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, yang tidak kalah penting adalah faktor keturunan atau faktor genetik. Faktor genetik juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan seseorang. Ada beberapa contoh penyakit yang memang diturunkan dari gen. Contohnya DM, asma, epilepsi, hipertensi buta warna. Hipertensi bisa iya, bisa enggak. DM iya, asma iya, epilepsi iya, buta warna iya. Anda, orang tua Anda atau kakek nenek Anda ada yang menderita penyakit DM. Di dalam gen Anda akan penyakit itu akan muncul. Ditambah lagi perilaku Anda yang tidak sehat, tidak rajin berolahraga, sering mengkonsumsi makanan manis, penyakit ini pasti akan muncul dalam tubuh Anda. Faktor keturunan ini sulit untuk diintervensi karena ini bawaan dari lahir dan ini biasanya tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau misalnya penyakit ini muncul, ini hanya bisa dikurangi atau dicegah tapi tidak bisa diobati secara tuntas. Derajat kesehatan. Tinggi rendahnya derajat kesehatan dapat diukur dari 12 aspek atau indikator. Yang pertama, lifespan atau lamanya umur harapan hidup masyarakat. Jika di suatu daerah atau di masyarakat tersebut mayoritas orangnya berumur panjang, artinya derajat kesehatannya baik. Yang kedua, disease on infirmity. Keadaan sakit atau cacat secara fisiologis dan anatomis dari masyarakat. Kalau mayoritas masyarakat di sana secara fisik sehat, tidak cacat, artinya derajat kesehatan di masyarakat tersebut baik. Discomfort or illness, keluhan sakit dari masyarakat tentang keadaan somatik, kejiwaan maupun sosial dari dalam dirinya. Jika masyarakat tidak mengeluh sakit, artinya derajat kesehatan masyarakat tersebut baik. Disability or incapacity, ketidakmampuan seseorang dalam masyarakat untuk melakukan pekerjaan dan menjalankan peran sosialnya karena sakit. Jika banyak dari anggota masyarakat tersebut atau warga di daerah tersebut banyak yang tidak bisa melakukan pekerjaan, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan peran sosialnya karena sakit, maka derajat kesehatannya dianggap tidak baik. Participation in healthcare, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dirinya untuk selalu dalam keadaan sehat. Health behavior, perilaku nyata dari anggota masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan kesehatan. Ini bisa kita lihat ya, kalau di masyarakat tersebut banyak perilaku dari masyarakatnya mencerminkan perilaku yang tidak sehat, contoh merokok sembarangan, suka membuang sampah sembarangan. Ini menunjukkan kalau derajat kesehatan di masyarakat tersebut kurang baik. Ecologic behavior, perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidupnya, terhadap spesies lainnya, sumber daya alam dan ekosistemnya. Social behavior, perilaku anggota masyarakat terhadap sesamanya. Nah, ini juga bisa dinilai kalau di situ masyarakatnya nggak kompak, kegiatan sosialnya tidak berjalan dengan baik. Nah, ini berarti bisa dilihat nih, kita bisa menyimpulkan kalau derajat kesehatannya kurang baik. Tadi ruang lingkup IKM itu kan banyak sekali, tidak hanya berkaitan dengan kesehatan secara fisik, tapi juga secara sosial. Interpersonal relationship, kualitas komunikasi anggota masyarakat terhadap sesamanya. Reserve or positive health, daya tahan anggota masyarakat terhadap penyakit atau kapasitas anggota masyarakat dalam menghadapi tekanan-tekanan somatik, kejiwaan, dan sosial. Nah, seperti kondisi sekarang, Indonesia diserang pandemi COVID. Nah, ini bagaimana derajat kesehatannya?
Nah, tentunya kondisi yang seperti ini membuat derajat kesehatan masyarakat menjadi menurun. External satisfaction, rasa kepuasan anggota masyarakat terhadap lingkungan sosialnya. Internal satisfaction, kepuasan anggota masyarakat terhadap seluruh aspek kehidupan dirinya sendiri. Terima kasih, dan saya harap kalian menyaksikan atau menyimak video dari saya. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di Google Classroom. Presensi untuk pertemuan kita kali ini adalah masing-masing mahasiswa menuliskan dengan bahasa sendiri apa yang sudah dipelajari atau apa yang sudah kalian lihat di video yang saya share. Tidak perlu banyak-banyak, hanya 2 kalimat saja. Dan tidak boleh sama antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Artinya, kalau kalian ingin menuangkan ide lebih dulu, maka silahkan duluan menulis di kolom yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Ada 17 mahasiswa ya, artinya ada 17 pendapat. Tidak boleh sama. Silahkan sebelum kalian menuliskan pendapat, silahkan ditulis nama dan juga NIM. Ini saya anggap sebagai presensi pada pertemuan kali ini. Jelas? Jika belum jelas, silahkan tanya di kolom yang sudah saya sediakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.